Oke, what's up? Kembali lagi dengan Alem Daun di sini. Kali ini Alem Daun akan membagikan kembali alur cerita dari drama Korea yang berjudul The Wars of Evil. Di episode yang ketiga kali ini kita akan bercerita sedikit tentang hubungan masa lalu antara Eujung dan juga Gicheol. Jadi di masa lalu mereka adalah teman satu SMA dan satu paduan suara di sebuah gereja. Dan mengenai kalung yang ada pada Eujung dan juga pada Gicheol, kalung itu diberikan sebagai hadiah oleh Eujung kepada Gicheol pada saat SMA. Mereka berpisah karena keluarga Gicheol tersandung kasus kriminal. Oke, setelah itu kita akan bercerita tentang Gicheol yang mencari informasi tentang Kwon Seon Ho, yang mana ini adalah nama penyamaran dari Jeonmo, dan juga Gicheol akan mencari informasi tentang Eujung. Siapa sebenarnya suami Eujung, dan Gicheol juga akan meminta informasi foto suami Eujung. Tak membutuhkan waktu lama karena Gicheol mempunyai orang dalam di kepolisian, Gicheol pun mendapatkan informasi tentang mereka. Setelah mendapatkan informasi itu, Gicheol pun memanggil Jeonmo untuk menanyakan sesuatu tentang informasi itu. Namun polisi sudah bersiap sebelumnya dan mengubah informasi itu, sehingga informasi dan foto yang diberikan tidak valid. Dan foto yang terpampang adalah foto orang pengganti dari Jeonmo sendiri yang merupakan suami sah dari Eujung. Kemudian Gicheol pun hanya menanyakan siapakah yang tampan antara foto suami Eujung di sana dan dirinya. Jelas saja, Jeonmo pun menyebutkan bahwa Gicheol lah yang tampan di antara keduanya. Selain itu, Gicheol mendapat informasi juga bahwa ibu dari Eujung mengidap penyakit kanker dan sedang menjalani perawatan di salah satu rumah sakit. Di malam harinya, saat Jeonmo sedang mengadakan patroli dengan Yongdae, mereka mendapati ada orang bermasker yang mencurigakan di daerah mereka, dan orang-orang itu berbelok sembarangan. Yang mana karena mereka belok sembarangan, mereka hampir membuat Jeonmo dan Yongdae celaka. Yang pada akhirnya, Jeonmo pun mengejar mobil itu. Kemudian mobil itu malah mengarah ke sebuah tempat yang di dalamnya ada bos mereka, Gicheol. Ternyata orang bermasker itu akan menyerang bos mereka. Karena kebetulan Jeonmo ada di sana, Jeonmo pun melindungi Gicheol dan Jeonmo mengaku bahwa dia adalah Gicheol kepada orang-orang penyerang itu. Karena orang bermasker itu mencari Gicheol, kemudian dengan kemampuan bela dirinya, Jeonmo pun berhasil mengusir para manusia bermasker itu dan berkorban untuk Gicheol. Yang mana kejadian ini membuat Gicheol langsung menaikkan pangkat Jeonmo sebagai asistennya. Karena pada saat itu dia siaga di saat yang lain entah ada di mana. Jeonmo pun langsung difasilitasi kamar khusus dan sebuah ponsel. Setelah itu Jeonmo pun diminta untuk menemani Gicheol untuk pergi ke rumah sakit tempat di mana ibu Eujung dirawat. Namun tentunya Jeonmo tidak ikut masuk. Karena ibu Eujung pasti akan mengenali Jeonmo dan bisa saja penyamaran ini akan diketahui. Kemudian Gicheol pun pergi sendirian ke sana. Di sana Gicheol memberikan beberapa hadiah dan membawa ibu Eujung jalan-jalan di luaran rumah sakit dan mengobrol tentang pekerjaan Gicheol. Gicheol mengatakan bahwa dia bukanlah bekerja sebagai seorang gangster. Dia hanya bekerja sebagai sebuah asosiasi saja. Sepertinya di sini Gicheol berusaha untuk mengambil hati ibu Eujung nih guys. Aduh. Pada saat Gicheol sedang berjalan bersama ibu Eujung, dia tiba-tiba saja menerima panggilan dari Jepang. Ternyata panggilan itu tentang eksekusi bos besar mereka, Dong Hyuk. Jadi Do Hyuk ini jauh-jauh datang ke Jepang untuk langsung meminta izin kepada Kanemoto, salah satu pimpinan gangster di Jepang, untuk dia bisa menghabisi Gicheol. Karena rencananya Dong Hyuk akan mengambil alih sendiri wilayah mereka. Tentu saja Kanemoto di sini akan melindungi Gicheol karena mereka berdua seperti ayah dan anak. Hingga pada akhirnya Kanemoto menghabisi Dong Hyuk dan membuang jasadnya ke laut. Dengan matinya Dong Hyuk, maka Gicheol pun semakin senang dan merayakan kematiannya itu dengan pergi memancing. Sementara itu, anak buahnya yang lain diberi dana untuk berpesta. Kemudian momen langka ini dimanfaatkan oleh Jeonmo untuk mencari informasi lebih lanjut dan barang bukti untuk bisa menangkap Gicheol, karena pada saat itu semua orang di markas pergi keluar dan dia ditinggal sendiri untuk menjaga markas. Jeonmo pun langsung memotret semua barang yang ada di ruangan Gicheol. Namun dia tidak menemukan sesuatu yang berarti. Tetapi anehnya di sini,
Gichol yang suka memancing sebulan 2 kali itu di dalam ruangannya tidak ditemukan satupun alat untuk dia bisa memancing. Kemudian mereka pun mencurigai bahwa Gichol dan kedua temannya itu tidak benar-benar pergi memancing, melainkan ada sesuatu di sana. Dan di lain kesempatan, Jeonmo akan mencoba untuk membuat Gichol mengajak juga dirinya untuk pergi memancing agar mereka bisa mendapatkan informasi lebih. Namun di tempat pemancingan ada sesuatu yang membuat Gichol dan kedua temannya itu menaruh rasa curiga karena mereka menemukan alat penerangan yang mereka bawa dari kantor adalah alat penerangan milik polisi. Mereka pun beranggapan bahwa orang-orang yang menyerang mereka pada saat itu bukanlah orang-orang dari Busan melainkan para polisi. Kemudian di lain tempat ada seorang kurir Gangnam Crystal yang pada saat itu mengedarkan produk mereka. Namun sepertinya di sana ada penguasa pasar daerah itu yang mengawasi kurir itu hingga pada akhirnya kurir itu disiksa dan dilenyapkan. Kemudian penguasa pasar itu pun memanggil distributornya, yang mana distributor itu langsung kepada Gichol dan kawan-kawannya. Kemudian mereka pun bertemu di suatu tempat dan Gichol bersama teman-temannya langsung menyerang mereka. Kemudian kepala Seo pun dipanggil untuk ikut bergabung dengan mereka dan mengajak Jeonmo juga. Setelah sampai di lokasi, mereka menyiksa terlebih dahulu bandar teri yang sudah menghabisi kurir mereka. Setelah mereka bersenang-senang menyiksa bandar itu, Gichol pun menyerahkan pistolnya untuk Jeonmo bisa mengeksekusi bandar itu agar Gichol bisa memberikan kepercayaan lebih kepada Jeonmo nantinya. Dengan hal ini, mau tidak mau Jeonmo pun mengambil pistol itu dan dengan terpaksa menembakkannya. Entah kena atau tidak, tapi yang pasti episode ketiga kali ini berakhir sampai di sini nih guys. Oke, di episode yang ketiga ini kita telah membahas tentang masa lalu dari mana kalung yang dipakai Gichol berasal dan kalung itu adalah kalung yang diberikan Eujung pada saat SMA kepada Gichol, yang mana Eujung merupakan cinta pertama dari Gichol. Kemudian telah terbunuhnya bos besar Donghyuk oleh Kanemoto di Jepang yang mana ini membuat Gichol menjadi penguasa atas di daerah itu. Kemudian yang terakhir adalah dicurigainya Jeonmo sebagai mata-mata karena alat penerangan polisi yang ditemukan di markas mereka yang membuat Jeonmo disuruh untuk mengeksekusi bandar teri oleh Gichol. Oke, itulah alur cerita dari The Wars of Evil episode yang ketiga. Jika ada yang ingin diskusi lebih lanjut, mari kita diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di episode yang keempat mendatang. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.